Nyambung kalau hanya saya yang bawa fondasi, tiangnya enggak, atapnya enggak, ya enggak tutup ya. Itu dia harus. Aplikasi Kolebat, sistem komunikasi emergensi terpadu berbarat yang baru, dan tentu saja menjaga pendapatan. Menjaga pendapatan tadi itu dengan sekarang aja 30% itu insya Allah lebih bagus. Itu masyarakat apa? Di kata ekonomi, pelaku usaha, bla 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 bla. Ini IPM, semua area semua mengatas sama koleksi 20 nantinya ke depan 2023. Jadi di area tempat tersebut akan bisa jadi 300.000. Ini menurut statistiknya 2037 akan jadi 340.000 orang. Laju pertumbuhan populasi berkurang dari 27,5 dan seterusnya. Artinya, nah ini yang harus kita waspadai. Bonus demografi akan turun sesuai dengan kurva regresi, ya. Dan sampai 2030 kita masih bonus demografi, setelah 2030 ke atas 2077 dia akan ada penurunan. Belum, ya. Tapi kita hubungkan dengan peta ini pariwisatanya, terus nanti kalau itu sudah ada di dinas kesehatan, nanti kita kolaborasikan dengan Kominfo. Yang selama ini belum Kominfo ya, Bu Ajak, Bu Alun, gitu. Di sekolah itu sudah ada Pak, sekolah itu sudah ada, sistemnya sudah ada. Ini hanya optimalisasi saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terima kasih untuk para peserta dari beberapa dinas badan. Ada dari Dinas Kesehatan diwakili oleh Bu Anggun sebagai penanggung jawab PSC, dari RSUD Lembang Pak Tajudin KBTU mewakili direktur, dari Dinas Pariwisata Pak Iksan, dan juga dari Kominfo Pak Timi langsung Pak Kabitnya, dan Pak Bram bagian Tapem, dan tentu saja dari bagian hukum. Jadi ini menjadi bagian Pentahelix bagaimana kekuatan hospital tourism yang bahasa Indonesianya adalah wisata medis, itu menjadi potensial kita kembangkan sebagai upaya meningkatkan indeks kepuasan pada masyarakat. Tentu saja juga mengkolaborasikan sesuai dengan program dari Pak Presiden, Pak Gubernur tentang Pentahelix, sehingga dengan Pentahelix ini, kolaborasi ini, apa yang sudah ada di Bandung Barat itu coba kita optimalisasi apa yang sudah ada, yaitu Psikolebat. Kita akan nanya dari Dinas Kesehatan ya, karena ini toolsnya adalah optimalisasi Psikolebat, sistem komunikasi elektronik terpadu Bandung Barat, untuk peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Lembang, sehingga meningkatkan kepuasan masyarakat, potensi alam daerah Lembang sebagai daerah wisata, destinasi wisata. Kita kolaborasikan dengan Kominfo nanti, dan tentu saja akan menaikkan pendapatan untuk Bandung Barat. Silakan Bu Anggun, kalau masyarakat nanya apa sih itu Psikolebat, Bu Anggun ini adalah penanggung jawab PSC 119 di Dinas Kesehatan. Ya, izin Pak, Psikolebat sendiri adalah boleh berdiri. Psikolebat adalah sistem komunikasi digital emergensi terpadu Kabupaten Bandung Barat. Ya. Asal muasal Psikolebat sendiri yaitu dari PSC 119, yaitu panggilan darurat yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan untuk panggilan-panggilan darurat medis, Pak. Ya. Jadi dari 2019 itu kita sudah ada PSC 119 di Dinas Kesehatan, dan untuk melengkapi sistem 119 itu tahun 2022 dengan Kepala Dinas Dr. Eisenhower kami membuat aplikasi Psikolebat yang akan bisa diakses hanya oleh warga Bandung Barat ataupun yang berkunjung di Bandung Barat. Jadi dari aplikasi itu apabila ada panggilan darurat, kita bisa mengetahui dengan adanya tombol panic button ya Pak ya, di aplikasi yang bisa kita download di Play Store. Jadi nanti kita tahu lokasi kegawat daruratan di mana, dan nanti kita akan menempatkan ambulans atau tim medis kita untuk menjemput pasien darurat tersebut dan langsung dirujuk ke rumah sakit terdekat. Ya, terima kasih.
Mbak Anggun. Jadi Panic Button satu aplikasi tadi di Play Store, tekan tombol itu akan dilihat oleh monitor dan langsung ditolong oleh fasilitas kesehatan. Tentu saja bicara fasilitas kesehatan, kita bicara RSUD Lembang sesuai dengan proyek perubahan ini menjadi bagian daripada pemerintah daerah untuk mengambil atau memberikan action dari input Panic Button ini. Dan tentu saja diarahkan tidak hanya masyarakat Bandung Barat, tidak hanya gawat darurat, tapi semuanya orang ketika menekan itu ada pertolongan diarahkan ke RSUD Lembang. Apakah keluarganya bisa menikmati wisata? Kita tahu kalau pasien ini pasti ditanganin. Kita tahu juga kalau orang berobat pasti Pak. Kita orang Indonesia Timur, orang budaya Timur tuh keluarganya cukup besar, nggak ada tuh orang sakit sendiri Pak. Pasti keluarga datang, ya mungkin satu kampung datang. Bagaimana peran RSUD Lembang? Kalau keluarganya datang, makin pusing. Kebutuhan mereka juga perlu sekarang dilayani. Mungkin mereka, oh ya saya juga perlu medical check up. Itu gimana peran RSUD Lembang untuk mengambil momentum wisata kesehatan Pak? Bersama Pak Tajudin, Kabak TU RSUD Lembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sesuai dengan proyek perubahan Dr. Esen, mudah-mudahan dengan proyek ini ada signifikan terhadap Rumah Sakit Lembang, di mana Rumah Sakit Lembang ini sebagai fasilitasi untuk kesehatan, terutama di daerah pariwisata, dan mungkin untuk sekelas Lembang ini itu sebagai tempat pariwisata yang yang tujuan utama dari ya. Berbagai daerah. Kami juga ini dalam hal ini untuk tentang panggilan tadi yang psikolebat ini, dalam hal ini kami juga sudah mencoba dari beberapa tempat wisata maupun perhotelan ini kita sudah mencoba bekerja sama dari tempat wisata maupun hotel ini. Kita tadi apa yang dikatakan oleh dari Dinas Kesehatan, memang kami tidak selalu menunggu, kami juga jemput bola terhadap pasien-pasien yang memerlukan pertolongan kami di RSUD Lembang dengan fasilitasi yang kami juga dalam ini, alhamdulillah untuk fasilitasi Lembang ini dari pemerintah daerah cukup mendukung. Cuma untuk Rumah Sakit Lembang ini tempatnya, jadi keadaannya ya kalau bisa ini kemarin dengan Pak Sekda juga Rumah Sakit Lembang itu ada beberapa opsi untuk relokasi maupun kita menggunakan tempat yang ada ini, kita diberdayakan semaksimal mungkin. Ya, semaksimal mungkin. Ya. Bicara semaksimal mungkin, optimalisasi psikolebat tentu didukung oleh optimalisasi RSUD Lembang. Mungkin Pak Aib bisa tambahin kira-kira bed occupancy rate-nya sudah tinggi nggak, masyarakat tuh banyak nggak sampai antrian lama? Itu enggak ada tanggapannya Pak Aib? Ya. Sebagai orang yang lama ya Pak ya? Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah, untuk pelayanan di RSUD Lembang, alhamdulillah untuk skornya itu semakin meningkat. Ya. Baik dari kunjungan pasien yang masyarakat dan wisata pun alhamdulillah berkunjung sangat baik. Nah, untuk pelayanan kita semaksimal mungkin untuk dilayani di RSUD Lembang. Dan sudah ada wacana, ada kajian untuk apakah relokasi ke tempat A, tempat B lagi dalam proses. Ya, untuk wacana untuk relokasi udah ada kajian-kajian dari tenaga ahli untuk feasibility study. Ya, baik, terima kasih. Kembali Lembang sebagai daerah destinasi wisata. Kita akan bicara dengan Pak Iksan. Gimana sih? Mungkin orang Lembang, mungkin sudah tahu Lembang, tapi apa sih Pak potensi di sana sampai orang Jakarta katanya sampai berbondong-bondong? Silakan, ini bidang pariwisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak menerangkan potensi yang ada di Lembang. Di KBW sendiri sebenarnya kami mendata sudah memiliki 167 DTW. Apa itu DTW Pak? Destinasi daerah destinasi tujuan wisata. Oke. Di Lembang sendiri
menyumbang 47 DTW, Pak. Oh, Betul. Lembang sendiri makanya itu potensial ya. Betul, Pak. Oke, karena memang juga dingin, pegunungan ya. Bahkan di tahun 2023 ini di bulan pertama, Pak, 3 bulan sudah menyumbang 650.000 jumlah kunjungan wisata. Jumlahnya Di Lembang 650.000 untuk berapa lama ini? 3 bulan, Pak. 3 Di bulan. bulan 1 di 2023. 2023 ini Betul. setelah agak recovery dari COVID. Siap, Pak. Betul, Pak. Oke. Tentunya dengan aplikasi Psikolobat ini diharapkan mengencourage DTW untuk jika terjadi sesuatu di destinasi dirujuk langsung ke Lembang, soalnya punten-punten Pak, masih ada beberapa DTW yang ada yang jatuh dari kuda atau di destinasi wahana gitu, masih ada yang dipanggil tukang urut atau apa malah dari salah treatment gitu Pak. Oke, baik. Mungkin Harusnya karena kan memang ketidaktahuan, gitu, mungkin ada nggak rumah sakit di daerah situ gitu Betul, kali ya? Pak. Oke, baik. Baik, jadi bicara, terima kasih Pak, DTW daerah tujuan wisata, destinasi tujuan wisata, tentu perlu sosialisasi tadi. Tempat wisata, pasien kes primer, pasien kes tingkat lanjut, bersama Pak Timi, Kabid Kominfo. Pak, bagaimana peran Kominfo dalam program ini Pak? Ya, terima kasih Dr. Esen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi begini Pak, dari Diskominfo kami berdasarkan arahan Pak Bupati, kami sudah menyediakan super apps untuk masyarakat. Super app, apa itu Pak? Namanya KBB Berkah Pak. KBB Berkah. Di situ sudah terintegrasi dengan Psikolebat. Layanan daruratnya itu ada PSS 119 itu sudah ada di sini. Untuk ambulan 119 itu sudah ada, jadi langsung call centernya. Kemudian data-data rumah sakit di Bandung Barat termasuk RSUD Lembang itu sudah ada. Kemudian terkait dengan objek-objek wisata. Jadi itu semua informasi yang dibutuhkan masyarakat ada di dalam KBB Berkah itu Pak. Jadi kami sudah mengintegrasikan Psikolebat maupun destinasi wisata dan informasi yang dibutuhkan masyarakat di dalam satu super apps KBB Berkah. Dan diharapkan bisa menjadi kolaborasi antar dinas dan mensukseskan Psikolebat ini Pak. Ya, itu namanya kolaborasi Betul. Pentahelix. Terima kasih Pak Timi, dan sudah ada kolaborasi, sudah ada actionnya, tentu kita akan melihat bagaimana legal aspeknya bersama dengan Ibu Wanda. Silakan bagian hukum. Siap izin Pak, mohon izin saya dari bagian hukum. Dari segi legal aspek terkait dengan proyek dari wisata rumah sakit ini, kami mendukung dan kami akan memfasilitasi dari segi pembuatan regulasi dalam bentuk Perbup yang kemudian nanti akan diterapkan juga di dinas-dinas dan mengatur juga mengenai teknis jalannya seperti apa. Ya, tentu Perbup ini sangat penting untuk menjaga konsistensi, ya, sehingga siapapun pemangku jabatan kita tinggal melaksanakan peraturan tersebut. Demikian proyek perubahan ini kita harapkan terrealisasi berkat kolaborasi bersama. Bandung Barat Berkah. Dr. Esen serta rekan-rekan di Command Center Bandung Barat. Jadi fungsi Command Center ini terbagi menjadi 3. Yang pertama kita ada pemantauan CCTV, yang kedua ada analisa data-data terkait dengan super apps kita, terkait dengan misalnya tadi ada Misalnya ada kecelakaan Pak. Ya. Dari wisata sana di Lembang. Betul. Bisa termonitor Pak. Termonitor Pak. Dan kemudian nanti kameranya itu terintegrasi, misalnya di wisata ya. Ya, nah nanti aduan tersebut nanti masuk ke layar sebelah kanan. Ada lapor Kang Hengki ataupun tadi PSC 119 yang sudah kita integrasikan dengan aplikasi KBB Berkah. Namanya Psikolebat. Oh, Psikolebat, ya betul. Psikolebat sudah kita integrasikan di dalam satu fitur KBB Berkah. Jadi masyarakat yang misalnya mengalami kecelakaan dan termonitor di sebelah kiri itu langsung bisa akses aplikasi Psikolebat melalui KBB Berkah dan langsung tercatat di aplikasi Psikolebat itu sendiri. Baik, tentu program yang cukup bagus, inovasinya ada, tentu harus jaga konsistensi. Untuk menjaga konsistensi itu perlu legal aspek.
bersama dengan Pak Asusilo Kabak Hukum. Gimana Pak? Secara aspek hukumnya ini kan harus konsisten. Siapapun nantinya menjabat kan namanya PNS ini kan suhunya siapa aja boleh. Tapi kalau ada Perbub tentu ini akan konsisten. Gimana untuk merancang? Apakah bisa Kak Pak Kabak Hukum membuat suatu rancangan untuk Perbubnya Pak? Terima kasih Dok. Memang segala kegiatan kayaknya ada, apalagi apa saya dengar itu desa bukan desa apa? Lembang sebagai usaha medis. Nah itu perlu dibuatkan regulasi untuk mengatur seperti apa sih nanti yang ada di dalam apa yang akan dilaksanakan nanti oleh pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui proyek perubahan yang dibuat oleh Dok. Mungkin nanti bagian hukum tinggal ngebahas lalu tinggal mengesahkan saja. Cuma ini memang sangat penting regulasi ini agar itu tadi masyarakat mempunyai pegangan atau menjaga juga kekonsistenan gitu kan. Kalau tidak dibuatkan Perbub mungkin hari ini begini, hari nanti berubah lagi. Nah, tapi kalau dibuatkan dengan Perbub itu akan secara terus menerus sebelum Perbub tersebut dicabut. Terima kasih, ini mantap sekali nih Perbub yang diajukan oleh Dr. Esen. Mungkin bisa daerah-daerah lain menjadi contoh Kabupaten Bandung Barat kalau mungkin nanti sudah jadi Perbubnya. Kalau tidak salah hanya baru satu ya yang punya Perbub Jawa Barat untuk Jawa Barat itu. Ya mungkin yang kedua nih Kabupaten Bandung Barat. Terima kasih. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Kabak Hukum. Ada lagi teman-teman mau nyampein? Cukup ya? Terima kasih semuanya. Semoga kita doakan proyek perubahan naturalisasi berkat dukungan semua pihak. Bandung Barat Berkah. Bye.